Malam, perkenalkan nama saya Natalia Mira. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi. NIM 1503030058. Dalam video kali ini, saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Masa Depan Identitas dalam Masyarakat Informasi. Buku ini ditulis oleh Kai Reinbergs dan Dennis Royer Andre Deuker. Yang dibahas dalam buku ini yang pertama yaitu tentang memasang mesin dalam kontrol. Internet telah lama menjadi ruang sosial. Orang-orang mengembangkan persahabatan atau hubungan jangka panjang dan nyata atau yang disebut dengan kencan online dalam komunitas online atau yang disebut dengan Friendster. Dan game bermain peran oleh multi pengguna massively dengan orang-orang yang belum pernah mereka temui dalam kata fisik dan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu. Masyarakat menggunakan sistem jaringan online seperti link untuk mengelola hubungan mereka dengan lebih baik, misalnya untuk mencari pekerjaan. Vendor online mengembangkan reputasi di ruang komersial seperti eBay. Pekerja pengetahuan membuat blog sebagai saluran pertukaran pengetahuan untuk berinteraksi dengan profesional lain atau untuk menampilkan diri kepada calon pemberi kerja. Orang-orang berpartisipasi secara kolaboratif dalam pembuatan ensiklopedia online seperti Wikipedia. Anak-anak juga menggunakan MSN atau Space untuk berinteraksi dengan anak lain yang mereka kenal di dunia fisik atau yang hanya mereka temui di ruang virtual ini. Dengan melakukan ini, orang-orang mencurahkan lebih banyak waktu luang dan waktu kerja, uang, dan keterlibatan emosional mereka di ruang-ruang ini, yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Kedua, yaitu tentang identitas di lingkungan virtual. Identitas sangat penting dalam lingkungan virtual, karena lingkungan virtual biasanya tidak diawasi atau orang berpartisipasi secara sukarela. Kualitas interaksi yang dikembangkan orang di ruang-ruang ini sangat terkait dengan citra yang diproyeksikan orang-orang tentang diri mereka sendiri. Misalnya, interaksi yang efektif sangat bergantung pada tingkat kepercayaan antara partisipan yang terlibat dalam interaksi tersebut. Identitas dalam lingkungan virtual itu kompleks dan mencakup baik identitas pribadi eksplisit atau nyata atau palsu yang dikelola melalui sistem pengelolaan identitas digital atau dinyatakan oleh orang-orang ketika mereka mengisi profil untuk tangkapan layar profil pengguna. Sebaliknya, mereka juga memasukkan semua identitas sosial implisit seperti reputasi jejaring sosial yang dikembangkan orang melalui perilaku online mereka, atau ketika mereka memposting, berdiskusi, atau bertindak. Identitas sosial yang terakhir ini kadang-kadang diringkas sebagai Anda adalah siapa jaringan Anda, memiliki makna tertentu di dunia digital, karena bertentangan dengan dunia offline. Itu dibuat gigih dan dapat secara eksplisit diwakili, atau hubungan orang-orang misalnya ditangkap di perangkat lunak layanan jaringan sosial, jejak perilaku dan file log dan lain-lain. Informasi perilaku ini nantinya dapat dimanfaatkan misalnya dalam sistem reputasi untuk membantu dalam pembentukan reputasi online atau salah satu komponen utama identitas sosial, dan bahkan dapat ditambang dan menjadi subjek operasi profil untuk pemanfaatan otomatis. Ketiga, yaitu kasus masalah identitas nyata di lingkungan virtual. Selain memiliki dampak yang positif dalam lingkungan virtual tersebut, namun tidak terlepas dari dampak negatif dalam menggunakannya. Adapun contoh yang menggambarkan beberapa masalah identitas yang telah terjadi di dunia maya. Kasus singkat pemalsuan identitas email dan konsekuensi untuk reputasi seseorang. Pada bulan Oktober 1994, seseorang membobol akun komputer Grady Blount, seorang profesor ilmu lingkungan di Texas University, dan mengirimkan email rasis ke lebih dari 20.000 orang di internet
Pesan tersebut membawa ancaman kematian dan tanggapan kasar lainnya dari hampir 500 pengguna dan secara serius merusak reputasi profesor ini dan mengancam karirnya. Blount mengatakan bahwa bahkan dana penelitiannya terancam sebagai akibat dari insiden tersebut. Dari kasus tersebut kita juga banyak menemukan kasus yang sama pada zaman yang sekarang ini seperti berita hoax yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang ingin mencari keuntungan sendiri. Contoh ini menggambarkan bagaimana seorang netizen berpengalaman mengatur kehidupan jaringan sosial online untuk mengisolasi lingkungan kehidupan yang berbeda, seperti kencan diskusi bisnis, waspadai reputasi online, penipuan di eBay. Haruskah mengetahui tentang keseriusan vendor dari umpan balik gabungan dari banyak peserta di pasar memberikan rasa aman yang kuat atau tidak? Warner Melanie pada tahun 2003 dalam sebuah artikel menyarankan bahwa orang harus berpikir dua kali sebelum terlalu mempercayai identitas yang dicerminkan oleh sistem reputasi. Jay Nelson mampu mengekstrak 2000 di eBay sebelum tertangkap dan identitas aslinya terungkap, yaitu tentang kehidupan nyata di dunia virtual, analisis antropologis game. Berganti menjalankan, menggunakan, dan melepaskan peran dan identitas sama tuannya dengan peradaban manusia. Fenomena tersebut terus berlanjut di era masyarakat informasi dengan munculnya faktor baru, identitas jaringan. Identitas jaringan meskipun sebagian besar ditentukan oleh keadaan teknologi adalah seperangkat identitas manusia. Game MMO menjadi semakin populer dan modis saat ini. Tidak hanya dicirikan oleh fakta bahwa mereka dapat dimainkan secara eksklusif secara online, tetapi juga bahwa tujuan dari game ini bukan untuk melewati alur cerita yang telah ditulis sebelumnya, tetapi juga di kehidupan di dunia virtual. Puluhan juta orang memainkan permainan seperti itu di seluruh dunia. Di antara mereka ada beberapa yang hanya mengidentifikasi diri. Ini kita dapat membagi informasi identitas menjadi 3 jenis. Yang pertama, informasi identitas offline dapat dikaitkan dengan penampilan seperti rambut, warna mata, dan lain-lain. Digunakan sebagai informasi sosial, misalnya nama, alamat, pos, nomor telepon, dan diwakili oleh token identitas, atau yang disebut dengan paspor, kartu kredit, nomor sosial, jaminan, nomor rekening bank. Yang kedua, identitas digital atau informasi identitas online dapat dijelaskan dengan cara yang sama. Misalnya, informasi yang terkait dengan penampilan dapat dimasukkan ke dalam template biometrik. Sedangkan yang ketiga yaitu informasi identitas yang menjembatani identitas offline dan digital yang diwakili oleh identifikasi berbasis pengetahuan, misalnya kata sandi dan PIN, dan informasi yang dikumpulkan dari konteks pengguna, misalnya profil dan pengguna. Yaitu kesimpulan dan pandangan mengenai identitas. Konsep ini terbukti lebih kaya dan kabur dari yang kita prediksi. Selain itu, konsep ini jauh dari menstabilkan dan mengubah ke definisi yang didefinisikan dengan baik dan dibatasi telah melihat transformasi terus-menerus yang berasal dari ledakan pengguna baru yang muncul dengan munculnya teknologi dan layanan baru seperti sistem online, RFID tag, atau layanan berbasis lokasi dalam komunikasi seluler. Metode yang kurang formal untuk mendefinisikan makna seperti pengguna narasi terbukti sangat efektif dalam sejumlah kasus untuk memahami konsep identitas, meskipun manfaat metode yang lebih formal tidak boleh diminimalkan. Ketika kita memperoleh lebih banyak pengalaman dan ketika kita berhasil mengumpulkan lebih banyak konten subjek identitas, kita berharap untuk melihat di masa depan artikulasi yang lebih baik dari dua jenis pengetahuan, pengetahuan yang sangat formal yang mendukung teori konsep identitas dan pengetahuan yang kurang formal dan lebih deskriptif berdasarkan narasi, mampu lebih mudah mengumpulkan dan menyebarkan maknanya di antara populasi peserta yang besar. Sekian dan terima kasih.